Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Kita masuk ke pembelajaran 11. Ayo kita sholat. KD yang kita akan pelajari 3.10, memahami tata cara sholat dan bacaannya. Kemudian ada 4.10, mempraktikkan sholat dengan tata cara dan bacaan dengan benar. Minggu lalu ya kita sudah mempraktikkan bagaimana gerakan ya tata cara sholat. Nah, ini bacaannya, berlatihlah untuk kalian ya, hafalan-hafalan sedikit-sedikit ya. Dari sekarang kalian sudah bisa menghafal, karena nanti di kelas tinggi ada praktik membaca bacaan sholat. Oke, buku cetak halaman 70 dan 71 dibuka ya. Pelajaran 11, ayo kita sholat. Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu ya. Jadi ketika kita mendengar suara azan, buru-burulah kita langsung melaksanakan sholat ya. Dan jangan lupa sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar. Oke, di sini ada yuk kita sholat. Nada lagunya Anak Amin Saya. Na 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 na. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat ya. Sholat ada 5 waktu dalam sehari ya, subuh, zuhur, asar, isya dan maghrib ya, maghrib dan isya. Oke, di sini ada kegiatan kelompok tidak perlu kalian kerjakan. Sekarang kita lanjut lagi bacaan sholat. Allah mencintai orang yang mendirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat, karena Allah akan memberikan banyak pahala. Agar sholatmu benar, kamu harus hafal bacaannya. Bagaimanakah bacaan sholat itu? Mari kita pelajari hal-hal berikut ini. Nah, jadi ada gerakan, ada bacaan ya. Sholat diiringi dengan gerakan dan bacaan. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati, hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram mengangkat kedua tangan ya, itu ada niat dalam hati ya. Kemudian niat harus jelas, dengan menetapkan dalam hati jelas sholat yang akan dilaksanakan, sholat fardu atau wajib disebutkan dalam sholatnya. Selain itu harus jelas pula niat sholat sendiri sebagai imam atau makmum ya. Jika dibunyikan dalam bahasa Arab, contohnya usolli fardol isya arba'a rakaataini mustaqbilal kiblati. Nah, kiblati apa nih? Adaan lillahi ta'ala untuk sendiri ya, adaan makmuman untuk menjadi makmum. Kemudian ada imaman ya, sebagai iman ya. Kalau sendiri berarti makmuman lillahi ya, lillahi ta'ala kalau sendiri. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala ya, atau cukup dalam hati saja. Yang kedua, gerakan takbiratul ihram ya, mengangkat kedua belah tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar ya, dan membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila ya. Ini wajahiyah. Nah, ini nanti kalian baca. Kalau kalian ini tidak paham ya, kalian bisa beli buku tuntunan sholat. Di sana ada bahasa Latinnya ya. Kemudian atau juga dapat membaca ya Allahumma ba'id baini wa baina ya. Ini juga sama, termasuk doa iftitah. Setelah iftitah dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah ya. Setelah Al-Fatihah selesai, bacalah surat pendek ya. Surat pendek banyak, ada An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya, kemudian dan lain-lain. Setelah membaca bacaan pendek, gerakan ruku ya, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali ya. Kemudian bangun dari sujud ruku, namanya i'tidal ya, sambil mengangkat kedua belah tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan baca Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min sayin ba'du. Kemudian gerakan sujud ya, membaca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, dan bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca Robbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wadini waqini wa'fu'ani ya. Kemudian tasyahud awal ya, at-tahiyatul, bangun lagi ya kalau sudah 2 rakaat. Nah ini dibaca. Kemudian ini tahiyat akhir ya, dilanjutkan setelah ini dilanjutkan ke bacaan at-tahiyatul wassalatul. Nah ini nanti kalian baca di buku tuntunan sholat. Dan tasyahud akhir ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dilanjutkan ya setelah membaca tasyahud awal, kemudian dilanjutkan dengan membaca tasyahud akhir ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan dilanjutkan selanjutnya. Kemudian setelah itu mengucap salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat yang kalian harus pelajari. Oke lanjut lagi, insya Allah aku bisa. Coba kalian isi, aku hafal bacaan niat sholat. Nah sudah hafal belum? Beberapa saja boleh ya, misalnya sholat maghrib atau sholat subuh. Kemudian aku hafal bacaan takbiratul ihram, aku hafal doa iftitah ya. Ini kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Kalau kalian tidak jujur nanti ibu tes ya. Oke sekarang kita lanjut lagi. Ayo berlatih, susunlah secara berurut bacaan sholat berikut: niat, takbiratul ihram, kemudian iftitah, surat al-fatihah, surah pendek atau ayat Al-Quran, ruku, iktidal, sujud, di antara 2 sujud, tahiyat dan tasbih salam. Nah disusun ya, kalian tulis kembali dari niat ya, niat yang kedua apa, ketiga 4 sampai 12 ya. Nah setelah itu kita lanjut lagi ke halaman 80 dan 81, praktek sholat ya. Kamu sudah hafal bacaan sholat. Nah sekarang kamu juga harus mengetahui praktek sholat. Berikut urutan praktik dan gerakan sholat ya. Yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, ini sambil berniat ya. Kemudian dilanjutkan takbiratul ihram, mengangkat kedua belah tangan, kemudian meletakkan di antara pusar dan dada ya, ini tangannya bersedekap. Kemudian yang keempat ruku sambil membaca bacaan ruku. Yang kelima itidal, bangun dari ruku ya, kemudian baca bacaan lagi, dan sujud, membaca bacaan sujud ya, posisi sujud. Kemudian dilanjutkan lagi duduk di antara 2 sujud, kembali lagi sujud ya. Kemudian tasyahud awal di rakaat yang kedua. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bacaan tasyahud akhir kalau sudah masuk ke rakaat terakhir. Kemudian salam. Nah ini adalah gerakan-gerakan sholat yang kemarin minggu lalu ya kalian sudah praktikan, tinggal bacaannya saja yang belum ibu minta. Nah dari sekarang berlatihlah banyak-banyak menghafal baca bacaan sholat, karena sholat itu penting, termasuk rukun Islam yang kedua. Insya Allah aku bisa. Coba kalian kerjakan lagi halaman 84 ya, ini dikerjakan dengan sejujur-jujurnya. Beri tanda checklist ya, kolom ya atau tidak. Aku dapat mempraktikkan gerakan berdiri tegak, iya atau tidak. Aku dapat mempraktikkan gerakan takbiratul ihram, ya atau tidak ya. Ini diisi, kamu baca dulu baru kalian checklist ya atau tidak. Sekarang kita lihat lagi urutan gambar gerakan sholat berikut sehingga menjadi urutan gerakan sholat yang benar ya. Nah dari ke berapa nih, 10 gambar, coba kalian urutkan. Yang pertama itu berdiri ya, nomor 4 kalian tulis di sini. Setelah berdiri, gerakan apa lagi selanjutnya, kamu tulis nomor-nomor yang ada di gambar ya, bisa ya. Kemudian ayo berlatih, nomor 1 persiapan peralatan sholat, kamu coba sebutkan ya bersama. Oh ini enggak, ini tugas kelompok ya, ini praktek sholat. Oke, ini yang kalian kerjakan, ayo berlatihnya. Sekarang buka lagi buku cetak halaman 86. Di sini juga ada tugas kelompok, tapi kalian buat tugas sendiri saja ya. Oke, kalian tulis jawabannya di dalam kotak. Sikap apa saja yang perlu dilakukan agar jika saat sholat berjamaah bisa tertib dan disiplin? Coba kalian jawab di dalam kotak, kemudian beri tanda tangan orang tua kalian.
Jadi pembelajaran 11 ayo kita sholat selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.